menjelang akhir pergantian kekuasaan. Yang jelas ini ada mulai gugatan terhadap Presiden Jokowi, ya, atau terakhir ini kadang-kadang disebut juga Mulyono, dan kick off-nya sudah dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, serta sidangnya itu akan dimulai pada tanggal 8 Oktober 2024 ini, ya. Jadi kalau kita bicara dismissal proses, apakah pengadilan berwenang? Berwenang pengadilan, ya, karena nanti setelah tanggal 20 Oktober Jokowi tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, karena itu tidak lagi berlaku forum khusus bagi yang bersangkutan. Sebagaimana diberitakan tirto.id, sobat era sekalian, sidang perdana Rizik versus Jokowi digelar 8 Oktober 2024. Jadi ini sidang perbuatan melawan hukum, ya, atau gugatan perbuatan melawan hukum, ya. Aziz Yanuar sebagai seorang lawyer mengharapkan kehadiran Jokowi dalam sidang gugatan Rizik Syihab. Nggak mungkin rasanya. Oke, tapi kita lihat, ya. Tirto.id, Presiden Joko Widodo Jokowi akan menghadapi sidang gugatan yang diajukan oleh Muhammad Rizik Syihab Munarman, ya, Eko Sancoyo, Edi Mulyadi, Mursalin, Marwan Batubara dan Sunarko di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana Jokowi dengan nomor perkara 611-PDT-G-2024-PN Jakarta Pusat akan digelar pada Selasa 8 Oktober 2024 pukul 10.00 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengacara Rizik Syihab yang tergabung dalam tim advokasi masyarakat anti kebohongan Tamak, Aziz Yanuar, mengharapkan kehadiran Jokowi dalam sidang tersebut. Tentu saja mengharapkan, kata Aziz saat dihubungi Tirto Kamis, ya. Tirto telah menghubungi staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengenai persidangan tersebut. Namun tak ada yang merespons hingga artikel ini diunggah. Dalam gugatan tersebut ada sejumlah poin yang menjadi landasan. Pertama, Jokowi dituding melakukan kebohongan sejak maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 yang berlanjut pada saat dia maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 dan 2024. Bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan, kata Aziz dalam keterangan tertulis. Aziz mengingatkan jika rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi tidak dilawan dengan gugatan hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia. Oleh karenanya, Aziz bersama para pengacara hukumnya menginisiasi pembentukan masyarakat anti kebohongan dan mengajukan gugatan 30 September terhadap Jokowi atau G30S Jokowi. Luar biasa, ya. Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa, katanya. Oleh karenanya Tamak, luar biasa, meminta majelis hakim untuk menghukum Jokowi dengan membayar ganti rugi material, ya, utang luar negeri Indonesia dari 2014 hingga 2024. Uang ganti rugi tersebut akan dibayarkan dan dimasukkan ke dalam kas negara. Majelis hakim juga diminta untuk menahan pembiayaan rumah kepada Jokowi sebagai mantan presiden dan menahan seluruh uang pensiun yang diterima Jokowi kelak pasca pensiun. Bahwa walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, tetapi langkah konkret ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan untuk berlaku jujur dalam mengemban amanat rakyat Indonesia, kata dia. Begitu sobat RH sekalian, ya. Oke. Dan kalau kita lihat dokumennya, ya, yang mengajukan permohonan itu sebagaimana disebutkan tadi adalah Muhammad Rizik, ya, Muhammad Rizik Syihab ini. Penggugat 1, kemudian Munarman SH, penggugat 2 Eko Sancoyo,
penggugat 3, Edi Mulyadi, penggugat 4, kemudian HM Mursalim ya, penggugat 5, Marwan Batubara penggugat 6, dan Sunarko atau Majen Purnawirawan Sunarko penggugat 7. Jadi ada 7 penggugat ya. Yang digugat adalah Joko Widodo ya. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, bertempat tinggal berdomisili di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, RT 3, RW 2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan atau di Istana Kepresidenan Bogor, Istana Bogor, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor, Tengah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan atau Jalan Kutai Timur, RT 08, RW 07, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut dengan tergugat. Langsung 3 alamat ya. Istana Medan Merdeka Barat, kemudian Medan Merdeka ya, kemudian istana di Bogor, dan kemudian kediamannya di Solo ya. Kemudian pokok perkara ya. Jadi ada beberapa rangkaian kebohongan ya. Rangkaian kebohongan tergugat dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Rangkaian kebohongan tergugat dalam kampanye pemilu 2014. Kemudian wah ini lengkap ya. Kemudian rangkaian kebohongan tergugat dalam kampanye pemilu 2019. Kemudian rangkaian kebohongan tergugat lainnya ya. Kemudian perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ya. Kemudian akibat perbuatan melawan hukum tergugat ya. Kemudian petitum ya. Jadi petitumnya itu sobat daerah sekalian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akuo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat dalam kurung Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat Joko Widodo membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun untuk disetorkan kepada kas negara. Luar biasa ya. Kemudian itu senilai dengan utang pemerintah ya. Menghukum tergugat Joko Widodo membayar ganti kerugian imaterial kepada para penggugat sebesar Rp1 saja. 5. Memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah bagi tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. 6. Memerintahkan kepada negara untuk menahan seluruh uang pensiun tergugat untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Menetapkan pembayaran ganti kerugian material dan imaterial diambil dari aset kekayaan pribadi tergugat apabila terjadi kekurangan pembayaran untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa duangsom sebesar Rp1 miliar setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat Joko Widodo untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui telah membohongi masyarakat Indonesia. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian Ketua Negeri Jakarta Pusat, CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Akuo. Para penggugat mengucapkan terima kasih, hormat kami kuasa hukum para penggugat. Jadi sahabat daerah sekalian, ini hal yang menarik ya. Ini ujian. Kira-kira gugatan seperti ini bakal dikabulkan atau tidak. Minimal dikabulkan tadi Jokowi meminta maaf ya dan mengakui sudah berbohong dan kemudian meminta maaf, itu hukuman yang luar biasa. Kemudian menahan rumahnya yang harusnya diberikan oleh negara juga luar biasa kalau bisa dilakukan. Tidak memberikan pensiun juga luar biasa.
Sementara gugatan 5.000 triliun itu I don't know exactly ya. Apakah kemudian akan disentuh atau tidak, karena itu hampir 2 kali lipat dari APBN Indonesia. Oke. Dan yang jelas saudara sekalian, itu sidangnya tanggal 8 Oktober, Presiden Jokowi memang masih presiden, tetapi sebentar lagi kan dalam proses dia tidak lagi menjadi presiden. Jadi dia bisa menjalani prosedur yang biasa. Tidak ada lagi prosedur khusus sebagai presiden ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Nanti setelah ini kita lihat ada keanehan katanya dalam ijazah Jokowi, kita akan lihat ya. Jadi rezim Jokowi ya mestinya tidak dipertahankan lagi oleh Prabowo Subianto ya. Jangan bilang bahwa pemerintahan Indonesia baik-baik saja di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Oke. Kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Tetapi begini sobat RH sekalian, sekali lagi ya, ini adalah sebuah tradisi baru yang dibangun oleh civil society untuk memberikan dalam tanda kutip peringatan kepada siapapun yang menjabat, terutama kepada presiden, bahwa walaupun Anda berkuasa, Anda tidak boleh seenaknya. Ya, hukuman sosial politik sudah dilakukan ketika nama Jokowi disebut di dalam sidang MPR atau pelantikan anggota DPR MPR, tetapi tidak ada yang kemudian bertepuk tangan. Tadi sebagaimana video awal tadi, itu hukuman sosial politik. Tetapi hukuman secara yuridis belum dilakukan ya, belum diputuskan karena harus melalui due process of law, sidang pengadilan. Dan gugatan dimulai oleh Habib Rizik dan teman-teman, ya gugatan kebohongan. Dukungan terhadap gugatan ini sobat era sekalian sangat besar, karena saya pernah membuat polling apakah Anda mendukung gugatan Habib Rizik dan teman-teman atau tidak, dan mayoritas menjawab mendukung ya. Coba kita lihat berapa persen dukungan itu. Kalau kita scroll ke bawah ya, yang sudah disampaikan itu, apakah Anda mendukung gugatan HRS dan komponen masyarakat lainnya terhadap Jokowi? 97.000 yang voting, yang mendukung 94%, tidak mendukung 6% saja ya. Karena, dan itu 3 hari yang lalu tidak di-up lagi, tetapi 96.000 angka yang cukup signifikan ya. Salah satu komentarnya adalah sangat mendukung, moga Allah Subhanahu wa taala memenangkan perjuangan yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dukung penuh siapapun yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme usut tuntas. Mendukung banget, emang keluarganya aja yang mau makan di negeri ini. Habisi koruptor di Indonesia dengan cara apapun biar rakyat sejahtera. Sangat mendukung dan itu harus dilakukan. Sangat mendukung biar lewat proses pengadilan yang terbuka dan adil. Maka seluruh rakyat Indonesia tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Bukan sekedar rumor, isu atau framing penuh kedustaan. Lanjutkan guru-guru bangsa biar ke depan dipimpin oleh orang yang benar. 1000% saya mendukung untuk mengadili pemimpin yang zolim kepada rakyatnya dan wajib dipenjarakan semua keluarganya dan para pengikut-pengikutnya. Begitu antara lain ya saudara sekalian, komentar sobat semuanya. Dan coba kita lihat apa dan bagaimana komentar sobat di video yang kita buat saat ini ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini ada komentar ya. Sri Baduga Maharaja Raden Mulyono Raja Pemersatu Keluarga. Assalamualaikum, maka hadir Bang Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian semoga semua baik-baik saja. Rakyat akan melihat, menyaksikan langsung apakah hakim jaksa masih bagian dari rejim. Apakah Prabowo melindungi Jokowi sesudah lengser? Jika iya, Jokowi mungkin selamat juga si Fufu Fafa. Siapa yang menanam maka dia yang akan memetik. Tegakkan keadilan dan hukum. Secara yang bubarin dan nguntit habisin laskar rejim ini ya. Nasib Mulyono sesudah lengser ya tergantung Prabowo aja nanti. Kebohongan, ijazah palsu dan silsilah masuk dalam tuntutan tidak.
Nanti kita akan lihat ya, Pak Refli, idolaku, semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap aktivitas Pak Refli selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Jokowi, Anwar Usman, Kaisang, Gibran, Bobi, ini semua orang-orang hebat di negeri ini, bahkan boleh dikatakan pemilik negeri ini. Kita lihat dan saksikan apakah hakim, jaksa, KPU, MK masih memihak kepada Jokowi ya. Kemudian bikin sengsara sebelum lengser. Ya, gini, prinsipnya itu tidak boleh dendam. Prinsipnya itu adalah tegakkan hukum sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya ya. Lakukan sebanyak mungkin langkah-langkah hukum untuk semua kesalahan dan dosa-dosa politik Jokowi, plus hentikan langkah anak-anaknya si bocil tengil. Yang sangat ditunggu rakyat adalah ijazah palsu Jokowi. Apabila memang palsu atau tidak punya ijazah, maka hutang negara dianggap tidak ada alias bebas dari hutang karena ditandatangani presiden yang tidak sah. Dulu HRS masuk penjara hanya karena mengatakan dirinya baik-baik saja. Ternyata COVID dianggap berbohong karena penjara. Apalagi ini jelas-jelas bohong kepada rakyat Indonesia. Ya, menyebarkan berita bohong dia. HRS sudah cukup diamnya selama ini. Waktunya bereaksi untuk keadilan. Semua itu ada bukti apa enggak? Ya adalah bukti, gimana? Buktinya kan antara ucapan dan realisasi, bro, ya kan? Kan mudah sekali membuktikan. Misalnya mau buyback Indosat, ya kan? Itu kan ada ucapannya, tapi realisasinya nggak ada, kan gitu. Saya pastikan pendapatan berkurang lu, Bung. Kalau nggak bahas Jokowi lagi dan Pak Jokowi tetap akan menjalani masa pensiun dengan baik-baik saja, is it? Ya kita lihat saja, karena Anda percaya rezeki itu dari Jokowi. Kalau saya percaya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tuhan yang Maha Kuasa, bukan dari Jokowi ya. Begitu ya sobat sekalian. Semua itu omong apa? People power wajib terlaksana terhadap rezim Jokowi karena melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya dan politik dynasty.